Halo semuanya. Wah, kita general reading lagi ya. Ini pembacaan tarot, energi universal, energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa. Atau kebolak-balik gitu ya. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Jadi kali ini temanya tentang siapa yang mendambakan kehadiranmu. Wah, kita clarify energi siapa yang mendambakan kehadiran kamu ya. Ya, itulah. Kepo nggak? Kepo lah, masa enggak? Kita lihat ya. Oke. Ini ada Two of Cups. Oke. Seven of Wands. Knight of Silices. Two Beads. Queen of Wands. Four of Silices. Okay. Dan ada Four of Pentacles. Ya. Okay. Ada Cancer di sini. Pisces, Scorpio ya. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Tapi ini yang dominan water sign. Aku lihatnya ya. Elemen air ya, yang baperan. Scorpio, Cancer, Pisces. Jadi yang mendambakan kehadiran kamu. Aku rasa kalian saling suka ya, saling cinta. Terlepas dari hubungan ini jelas atau tidak ya, aku rasa coba gunakanlah intuisi kamu. Ya kalian sadar sih kalian saling mencintai, saling suka gitu ya. Ini bisa dibilang orangnya apa ya, dia suka sama kamu, dia sayang juga, tapi ya gitu, perasaannya masih ala kadarnya aja ya. Mungkin awalnya gitu sih, nanti kita lihat lagi nextnya gitu. Awalnya perasaan dia biasa aja, suka sih iya, bahkan kagum sama kamu, terus jatuh cinta juga sama kamu. Di sini ada yang memang perasaannya cinta sama kamu karena kamu banyak support dia, banyak bantuin dia, perhatian sama dia. Atau ada yang menyiram pakai cuan ya, pakai uang. Mungkin karena kamu banyak bantu, atau ya kamu korbankan biaya, tenaga, waktu untuk dia gitu. Jadi dia baper gitu, dia jadi bawa perasaan ke kamunya. Tapi dia sering denial ya. Dia kayak membatasi diri supaya nggak terlalu dalam perasaannya ke kamu. Padahal ini aku ngeliatnya dia nggak hanya suka sama personality kamu ya, nggak hanya jatuh cinta karena kepribadian kamu, tapi suka juga sama fisik kamu. Mungkin beberapa kalian orangnya cantik, ganteng, manis gitu, atau kamu tuh ya gimana ya, kamu seksi mungkin ya. Kayak apa ya, mau gimana pun body kamu, bentuk tubuh kamu, dia ngerasa ini aja, passionate ya, dia nafsu sama kamu ya. Bisa vice versa, karena di sini ada energi mirror ya,
kayak twin flame, soulmate, anything gitu. Kalian sama sih perasaannya gitu. Kamu bisa juga senang sama dia karena dia seksi ya, ada nafsu juga ke dianya. Ya mungkin aja nih orangnya cakep gitu, keren, tapi kayak ada financial issue ya, entah dia mungkin ya punya masalah keuangan, masih ragu karena masa depannya belum terjamin, atau ini vice versa, bisa aja dia tuh punya uang tapi ya fisiknya mungkin yang nggak terlalu gimana ya. Antara dua sih, cakep tapi nggak punya duit, atau nggak punya duit atau punya duit tapi cakep gitu ya. Ada beberapa yang gitu, orangnya keren tapi mungkin ada punya masalah finansial, atau dia ya finansialnya bagus tapi fisiknya biasa aja. Tapi kalau kalian dapet yang fisiknya bagus, keuangannya bagus, ya beruntung lah ya. Dua-duanya keren gitu, bodinya bagus atau keuangannya bagus ya, kamu beruntung gitu. Cuma tergantung kepribadiannya juga ya. Kadang kita ngelihat orang, misalnya dia lumayan cakep, terus keuangannya juga lumayan, tapi kalau nggak membuat kamu bahagia, tidak bikin kamu happy, ya jadi toxic. Seperti itu sih. Terus apa ya, orang ini sebenarnya dia semena-mena sih, aku lihat ya. Beberapa kalian itu ada dealing sama orang yang dia seenaknya gitu. Bisa karena dia childish, kekanak-kanakan, atau ya gitu, dia pengen semua berjalan sesuai dengan maunya dia. Contoh ya, kalau dia pengen menjauh, itu tandanya dia nggak mau diganggu gitu. Tapi kalau dia mendekat, biasanya gitu cari perhatian kamu ya, butuh bantuan kamu. Jadi ya mungkin dia mendambakan kehadiran kamu, dia pengen kamu hadir itu ya bisa karena pengen cari perhatian kamu, bantuan kamu juga. Ini beberapa ya, 1, 2, atau 3 orang jadi kena naungan magic gitu ya, beberapa. Tapi bisa vice versa. Aku ngelihat orang ini awalnya ya, kalaupun dia suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi ya kan masih B aja tuh, biasa aja. Terus seiring berjalannya waktu, dia kayak susah bahagia sama orang lain, atau kalau kalian gak komunikasi, dia kepikiran kamu, dia ngerasa kayak malah kamu yang bikin aneh-aneh ke dianya gitu, ngerti gak? Ya gitu sih. Istilahnya ya, aku tuh nggak terlalu gimana-gimana sama kamu, tapi ya mungkin ada konflik gitu ya, jadi nggak lancar bertemu atau komunikasi nggak lancar. Jadi ya dia malah ngerasa kok aneh ya gitu. Ada yang ngerasa kehilangan, ada yang ngerasa kayak ini beneran apa gue makin sayang sama lo gitu, ini beneran apa gue makin cinta sama lo. Tapi kayaknya enggak deh gitu. Gue ngerasa kita kayaknya beda, kayaknya ada ya yang lebih baik daripada lo, atau ya gitu, lo bukan tipe gue. Ada yang seperti itu ya. Jadi dia malah berpikir aneh gitu kadang, netting ya, negative thinking. Jangan-jangan kamu magicin aku ya, jangan-jangan kamu bikin pelet ya sama aku. Ada yang kayak gitu perspektifnya ya, beberapa. Jumping card. Okay. Music, strength, crystal, creative expression, nutrition. Oke. Jadi ya yang mendambakan kehadiran kamu ini tuh apa ya,
beberapa orangnya temperamen gitu, sensi orangnya, mudah emosi. Tapi ada juga yang kalian itu dealing sama orang yang ya dia dealing juga sama orang lain. Mungkin ada beberapa yang suka sama dia juga, atau ya dia ada yang lain gitu. Jadi dia ngerasa seperti harus bertahan mungkin dengan pendirian dia. Misal kayak, ya sebenarnya gue nggak mau sama lo gitu, sebenarnya gue nggak bisa sama lo gitu, tapi ya perasaan ini kayaknya nggak hilang-hilang. Dia tuh berusaha sih menjauh, tapi perasaan sayangnya makin dalam ke kamu. Terus dia kayak nyadar gitu, oh kayaknya beneran nih gue makin cinta sama lo ya Marimar. Gitu Ferguson ya, gue makin sayang deh kayaknya sama lo. Mungkin selama ini gue deny, gue nolak rasa itu, tapi ternyata ya memang faktanya gue cinta gitu sama lo. Dia ngerasa gitu kak ya. Bahkan ini melo banget, baper banget keadaannya, merasa kayak apa mungkin gitu. Kesadaran dia mencintai kamu itu ada, tapi kesadaran untuk berjuang itu masih belum gitu. Sampai aku ngelihat semesta memberikan energi ke dia untuk melakukan sesuatu. Ya bisa aja awalnya dia jadi kepo gitu ke kamu, jadi suka stalking media sosial kamu, jadi sering lihat-lihat sosmed kamu gitu ya, kalau ada pengen tahu aja tentang kamu seperti itu. Cuma dia nggak langsung kayak ngirim kamu pesan, nggak langsung komunikasi gitu sih ya. Karena ini ada yang gengsi gitu. Ini beberapa orangnya apa ya, dia mungkin selama ini udah biasa hidup senang gitu, atau ya dia udah biasa jadi orang yang santai gitu, slow aja. Mau dia pernah senang, pernah susah juga kayaknya slow aja orangnya gitu. Itu sih. Terus memperhatikan kamu juga santai aja, tapi kondisinya baper memang, makin bawa perasaan gitu. Bahkan dia kayak butuh waktu beberapa kali untuk healing, untuk kayak merenungkan semuanya juga ya. Aku sayangnya sama kamu, tapi apa ada nih jalan keluarnya, soalnya ada orang lain. Terus yang sedihnya ini ada beberapa kalian punya perbedaan gitu. Jadi dia sayang sama kamu, dia sayang juga sama keluarganya. Dia ya dihadapkan dua pilihan ya. Dia merasa ya sulit sih mengutarakannya ke kamu. Ngomongnya ke kamu tuh kayak nggak enak aja gitu, nggak enakan. Bisa karena orangnya takut ada konflik, ada drama dengan kamu, atau yang nggak enakan aja gitu. Jadi orang ini lebih kayak ya membiarkan dulu waktu berjalan, sambil dia melakukan aktivitas-aktivitas dia gitu. Tapi tetap sih ya dia kepikiran kamu gitu ya. Dan ini memang orang yang sering kamu kepoin ya di tarot. Iya, kuat banget energinya. Spiritual, ini orang yang sering kamu lihat di tarot, atau ya kamu sering banget cek energinya di tarot, entah dari zodiaknya, beli kartu, general reading, atau kamu personal reading, seperti itu ya. Connect nih energi kalian gitu. Dan ya kalau bisa ditulis di kertas, itu kayaknya berapa lembar kertas ya untuk mengutarakan isi hatinya. Karena ini orang yang ya bisa dibilang sulit sih berekspresi dari tindakan, tapi kalau soal perasaan baper gitu ya. Bisa juga karena dia tuh nggak dealing sama kamu aja, dia dealing juga sama orang lain. Dia sayang sama kamu, sama yang lain juga, entah
keluarga atau orang lain atau orang terdekatnya. Jadi sayang sama semuanya. Makanya plan gitu. Ini ada di Empress, ada Ace of Swords. Oh, Justice, ada Ace of Salices, Queen of Salices, Six of Wands. Okay. Oh, okay. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Taurus sama Libra. Ya, itu kuat banget. Bisa energi aja. Jadi ya kalau dilihat-lihat orang ini ada sih kerennya ya. Beberapa kalian dilihat sama orang yang cakep ya. Tapi ada juga yang ya gitu, nggak terlalu cakep sih. Karena ini bisa vice versa, bisa kamunya yang keren gitu. Nah, kenapa dia mendambakan kehadiran kamu? Menurut dia ya, menurut jurnal Tatang Sutarman, ya menurut dia lah, bukan menurut siapa-siapa. Jadi dia itu ngerasa kayak nggak ada gitu yang sepemikiran dengan dia ya. Dia seperti kayak menyadari kalau kamu yang satu pemikiran dengan dia, satu frekuensi, satu vibrasi gitu. Mungkin selama ini kalian pernah ngobrol yang berkualitas, atau bertemu atau berkomunikasi yang berfaedah begitu ya. Dia senang aja sama kamu orangnya dewasa, keibuan, kebapaan gitu. Ini ada yang kakak adik ya, tante sama ponakan juga, atau om sama ponakan. Nah seperti itu. Ya intinya sih ada yang dewasa, ada yang enggak. Nah dia merasa kamu tuh dewasa banget menghadapi dia ya. Bisa vice versa, bisa dia yang merasa gitu atau kamu ya. Jadi ya dia menganggap kamu tuh kayak ibunya atau kayak bapaknya atau kayak kakaknya gitu. Jadi dewasa banget menghadapi sifat dia, tingkah dia. Dia suka cara kamu berkomunikasi dengan dia. Kamu ramah, bijak ya. Bahkan ada yang sabar gitu. Tapi ya dia salut sih sama kamu karena kamu bisa tegas juga ke dianya. Beberapa kalian sebelumnya ini ya bisa dibilang lembek ya. Kamu mau-mau aja sih bantuin dia, support dia, perhatian terus sama dia. Sedangkan dia tuh kayak biasa aja mungkin selama ini sama kamu. Terus at the end kamu kayak tegas gitu ya. Beberapa kalian tegas aja. Ya udahlah, membiarkan orang ini aja karena ini orangnya terlalu payah gitu, atau ya kan capek juga gitu menghadapi orang yang egois atau childish gitu ya. Ini bisa childishnya dia yang bikin masalah tapi dia nggak merasa bersalah. Kayak misalnya ngeblok ya, misalnya dia hapus akun, ganti nomor, kayak nggak mau komunikasi dengan kamu, nggak mau berteman di sosmed, seperti itu ya. Dia yang bikin masalah gitu tapi dia nggak ada rasa bersalah. Atau ya kamu kecewa aja, mungkin ada kata-kata kamu yang nggak dia dengar, atau tingkah laku kamu yang nggak dia apresiasi, nggak dia hargai gitu. Jadi orang ini masih mau melenceng ya, kesana kemari, masih mau aja ya sama si ini si itu. Kalaupun dia ada yang lain ya aku rasa ya lucu aja sih, kamu yang loyal ke dia tapi dia loyalnya ke orang lain. Jadi kamu sakit hati sih. Beberapa kalian yang ngelus dada, mencoba sabar dan sabar lagi gitu ya. Cuma nggak tahu gimana, ada aja kekuatan semesta membuat kamu tuh ya beranjak pergi, membiarkan orang ini ya. Tapi nggak diungkiri masih ada keterikatan emosional, bahkan keterikatan batin
dan dia pun seperti itu ya. Kalau di posisi kamu, mungkin kamu terikat batin itu karena ya sebenarnya kecewa sih iya, tapi masih sayang. Kamu ngerasa orang ini ya kamu biarkan dalam keadaan yang dia belum berubah menjadi lebih baik kayak gitu. Atau ya kamu merasa khawatir juga, siapa ya yang perhatiin dia, siapa yang bantuin dia, apakah orang lain bisa ngelakuin hal seperti yang aku lakuin ke dia, apa orang lain bisa nge-service dia seperti aku nge-service dia gitu. Maksudnya ya apa orang lain bisa nge-service dia abis gitu ya, kayak kamu service dia gitu sih. Ada beberapa kalian yang ya mungkin itu jadi susah melupakan, terlanjur sayang jadi melekat gitu kak, sedangkan dianya keterikatan batinnya ke kamu ya karena dia mungkin selama ini bergantung sama kamu ya, atau dari sekian banyak orang yang dealing sama dia cuma kamu yang paling ngertiin dia gitu. Jadi kalau seseorang merasa kamu yang paling pengertian, paling sabar, paling bijak gitu, biasanya kehadiran kamu sangat didambakan daripada yang lain. Jadi kalau dia sama yang lain, dia fokusnya bukan ke yang lain, malah mikirin kamu. Jiwanya aja, fisiknya aja sama orang lain gitu. Jiwanya ke kamu ya, perasaannya ke kamu. Kita lihat lagi. Oke. Nah, speak up. Ini ada dawn of love, ada balance life, surrender with joy, life in the moment, dan ada you are unique ya. Jadi udah kelihatan sih. Terlepas dari kelebihan kamu, kekurangan kamu, mau kamu cakep atau enggak, mau kamu wah atau enggak ya, dia ngerasa kamu beda lah sama yang lain gitu, beda banget. Jikapun kalian punya perbedaan ya tetap aja kamu tuh spesial ya. Kadang dia mikir sih, kok gue bisa ya sayang banget sama orang kayak lo, kok bisa ya gue cinta banget, padahal ya kalau dipikir-pikir kita tuh kayak mustahil bersama gitu. Tapi ya nggak bisa diungkiri, dia mencintai kamu gitu. Bahkan apa ya, di sini itu ada speak up. Udah banyak banget hal-hal yang dia pendam, yang pengen dia utarakan ke kamu. Tapi sering banget dia merasa down. Downnya ini bisa kayak ya kalian itu udah berjarak gitu, atau ya sudah sama orang lain juga, atau ya dia nggak kuat gitu kalau kalian beda seperti itu ya. Cuma kalau kamu berjuang lagi ke dia ya, kayak ngejar-ngejar dia gitu, dia mau ya kan, lucu ya. Dia berharap ya kamu ngelakuin sesuatu, tapi dia nggak ada ngelakuin apa-apa ya gitu sih. Ini bisa aja bocil ya. Adik-adik gitu. Jadi ya gitu sih, biarkan aja waktu yang membuat dia belajar dewasa. Jadi ini tentang keseimbangan ya, kestabilan. Ya mungkin semesta memang memisahkan kalian atau membuat kalian tidak baik berkomunikasi ya, supaya ada kesadaran diri sih. Mungkin kalian yang udah lost contact ya, kamu bisa aja tertuntun nih sampai bisa nonton tarot, itu kan dorongan semesta juga. Nah, sudah ada kesadaran diri kamu, kesadaran spiritual kamu. Nah, kalau dianya mungkin agak jauh di belakang kamu, jadi ya butuh waktu gitu. Ya bisa dari kesadaran dirinya dulu ya, supaya dia tuh seperti orang yang menemukan siapa dia sebenarnya, siapa orang yang dia cintai, dan bagaimana cara dia mengejar tujuan hidupnya ya. Tujuan hidupnya itu kan sebenarnya kamu.
Makanya ini bisa dibilang orang yang masih duniawi juga, jadi sulit dia mengambil keputusan gitu. Dia merasa kayak mungkin diam bisa menyelesaikan masalah. Ya mungkin dia punya moto diam itu emas ya. Ya it's okay lah seperti itu, tapi sampai kapan juga diam ya. Terkadang diam bisa menyelesaikan masalah, tapi terkadang diam malah membuat masalah semakin besar. Contoh, dia diam, dia nggak ngomong kalau dia sayang banget sama kamu, dia mau sama kamu. Ya, dia pendam itu, semakin lama dia kira bakalan menyelesaikan masalah, tapi ternyata makin meledak-meledak ya. Nggak menentu sih emosionalnya. Ya mungkin di situ juga dia lagi proses membayar karma, entah ini karma dia, supaya dia itu benar-benar bisa ke arah yang lebih spiritual ya. Jadi kalau kita mau ke arah spiritual, biasanya kita membayar karma-karma kita dulu, atau karma orang tua kita, karma leluhur, seperti itu. Makanya ya bisa dibilang ini orang sakit banget hidupnya sekarang, sedih ya. Kalau dia orangnya biasa aja, dia ada masalah tentang ketidakyakinan dia soal finansial, soal masa depan gitu. Ya kalau dia orangnya biasa aja sih ya. Tapi kalau dia orangnya bisa dibilang berkecukupan ya, dia kayak nggak bahagia aja gitu sama keluarga, saudara, teman, atau orang yang sama dia tuh kayak dia ngerasa mati rasa gitu ya. Dia mati rasa sama siapapun. Dan apa ya, ini ada surrender with joy. Aku nggak tahu sih, surrender itu kan tentang kita jadi kayak orang yang berserah, berpasrah gitu ya. Ada sesuatu yang membuat dia pasrah ya. Sebenarnya udah meledak-meledak nih batinnya, kayak pengen banget bersama kamu, tapi dia memilih pasrah aja. Makanya dia nggak melakukan apa-apa gitu. Ini bisa ya, kalian punya isu ya, punya masalah. Ada yang memang di sini memihak sama keluarga. Dia mungkin lebih sayang sama keluarganya, bergantung sama keluarganya, atau ya dia ada orang lain. Bisa juga kamu yang seperti itu, ada orang lain. Dan ya dia mencoba realistis gitu kalau kalian punya perbedaan. Jadi pasrah aja sih aku lihatnya. So kalau ada orang yang seperti ini ya, kita nggak bisa langsung menilai dia tuh kayak gini kayak gitu ya, karena namanya orang lain kan punya jalan hidupnya masing-masing. Kalau memang pilihan dia seperti itu, diam 1000 bahasa, ya udah gitu, itulah pilihan dia. Mau kayak gimana hasil dari pilihan dia itu ya kan dia sendiri yang nanggung gitu. Yang penting doain yang baik-baik aja. Dan apa ya, aku ngelihatnya di sini, terlepas dari konflik atau isu yang kalian punya, tetap dia merasa kamu tuh spesial ya. Kamu tetap ada di hatinya. Dia mendambakan kehadiran kamu juga gitu. Tapi karena ini konteksnya udah berjarak ya, udah menjauh, ya dia ngerasa nggak bisa melakukan apa-apa karena isu-isu yang aku bilang tadi ya. Jadi orang ini cuma bisa berilusi, berhalusinasi, berhayal tentang kamu. Dia rasa itu cukup sih ya, membahagiakan dia, bikin dia semangat kerja, semangat studi, semangat bisnis gitu. Membayangkan kamu, berkoneksi dengan kamu itu kayak ya sejauh ini cukup lah buat dia. Meskipun dia ngerasa sebenarnya pengen memiliki kamu secara utuh kayak gitu. Oke. Kita lihat outcome-nya ya. Aku shuffle dulu. Oke, ini High Priestess ya. Oke. Eight of Pentacles, Five of Cups, Six of Cups,
Queen of Cups, Nine of Swords, dan Knight of Wands. Oke, Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat ini Pisces, Cancer, Scorpio, ya, elemen air. Nah, ya aku rasa dia belum banyak bicara, atau bahkan sama sekali nggak ngomong, ya, gitu. Tapi diam-diam gitu ya, dia punya banyak energi untuk memikirkan kamu. Tapi ya dia nggak mau sih nunjukin ke kamu. Bahkan dia nggak cerita sama siapa-siapa gitu. Jadi ini sebenarnya kan orang yang sering kamu kepoin ya di tarot. Aku rasa seperti itu. Karena ini energinya kuat banget tentang pencerahan. Kamu banyak mencari pencerahan tentang orang ini. Karena orang ini sangat membuat kamu bingung gitu ya. Kamu kadang bingung maunya apa gitu. Jadi ya itu mungkin karena dia berjuangnya setengah-setengah juga. Misalnya ya kalau kalian pernah komunikasi, dia kurang respon kamu, dia mungkin sepele sama pesan yang kamu kirim, atau dia sepele sama kata-kata yang pernah kamu bilang. Terus kalau kamu bikin story atau status, dia cuma lihat doang, nggak mau ngechat ya. Ada yang gitu. Ada yang kayak udah tahu nih akunnya tapi dia nggak mau berteman sama kamu. Ada yang kayak gitu ya, jadi kayak setengah-setengah gitu dia berjuangnya ke kamu. Ada rasa seperti mungkin dia angkuh, arogan, atau dia nggak enakan ya. Dia ngerasa kalian tuh beda gitu. Mungkin teman-temannya, keluarganya atau orang terdekatnya itu yang satu pemikiran dengan dia, tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi itu sih makna perpisahan. Terkadang kalian terpisahkan atau tidak komunikasi supaya dia tahu kamu tuh berarti gitu. Jadi setelah kamu tuh benar-benar off energi sama dia ya, di situ dia kayak merasa kamu berharga dan dia sangat-sangat mendambakan kehadiran kamu. Ini ada kerinduan ya, kangen banget. Jadi kalau ada orang yang kayak gini luar biasa kangennya, ya kamu jadi baper juga. Misal kamu lagi happy-happy nih, perasaan kamu tuh gak ada konflik sama siapa-siapa, ya selain sama dia gitu ya. Kamu ngerasa hari kamu ceria, tapi tiba-tiba kok jadi sedih gitu, teringat dia gitu. Rupanya dia yang lagi baper sama kamu. Apalagi kalau dia ngeliat foto kamu, lihat sosmed kamu, ya kamu ngerasa kayak kesetrum aja, seperti ada yang manggil-manggil kamu gitu ya. Ini rasa bersalahnya juga tinggi sih. Rasa bersalahnya bisa karena nggak mau berjuang. Rasa bersalahnya bisa karena dia udah sadar kesalahannya di mana. Ya berat sih ya. Ini sedih banget sebenarnya. Bukannya dia tuh nggak sayang sih sama kamu ya, bukannya nggak cinta, tapi aku ngeliat ini karena keadaan juga yang membuat dia seperti itu. Bisa dia memang personal issue-nya itu banyak, takut kalau berjuang tapi nggak sesuai ekspektasi, ya buat apa dia ngerasa gitu. Misal ya mau komunikasi tapi kalau nanti bikin situasi nggak enak, ya buat apa gitu. Ya mungkin itu selama ini yang dia lakuin. Ya orang ini tuh memang mentalnya ya, atau mindsetnya belum berubah seperti itu. Jadi banyak diem aja, padahal sering banget ini memperhatikan kamu. Dia lagi sibuk juga dia ingat sama kamu. Baper sih situasinya, sampai dia susah tidur. Ya luar biasa. Jadi kalau orang ini sudah punya kehidupan baru atau sama yang lain ya, aku rasa fisiknya aja kayak yang aku bilang tadi, raganya bisa sih sama yang lain, tapi hatinya itu ke kamu banget gitu. Kadang dia
punya persepsi kayak ya udahlah, mungkin kita tidak ditakdirkan bersama, ya udah gua sama yang lain, gua berpetualang, gua kesana kemari, nah kayak gitu. Tapi kayak ya selalu aja ujungnya dia nyariin kamu, kepoin kamu lagi, rindu lagi sama kamu, seperti itu. Makanya ya kadang dia bingung, ternyata diam itu nggak menyelesaikan masalah, malah membuat perasaannya semakin membara gitu ke kamunya. Jadi ibarat ini ada cups ya, ada cangkir, itu isinya air, itu air itu perasaan dia tumpah-tumpah tumpah-tumpah perasaan dia sekarang ke kamu. Ibarat air dalam gelas, dalam cups gitu ya, airnya meluap karena udah didiamin nih lama, berbulan-bulan bahkan ada bertahun-tahun gitu. Jadi ya ujung-ujungnya bisa membuat dia punya mental yang gak sehat, fisiknya jadi gak sehat ya. Beberapa mereka jadi mudah sakit, bahkan jadi gak bersemangat untuk melanjutkan hidup, seperti itu. Kasihan sih ya. Jadi ya kalau orang seperti ini gimana ya, ya mungkin biarkanlah semesta yang men-trigger dia ya. Karena kalau dipikir-pikir, kamunya terus berbuat baik ke dia tapi dia menyakiti kamu, ya itu kan sama aja kamu ngasih celah terus buat dia bikin dosa. So ya mungkin kalian sekarang belum bisa bersama karena dia belum layak, belum pantas, dia belum memperbaiki dirinya gitu. Tapi nanti kalau dia udah benar-benar pantas, pasti bisa didekatkan ke kamu. Jadi kalau kita punya relasi ya, punya koneksi sama orang, sebenarnya lihat ke diri kita masing-masing aja. Coba cek ke diri kita, udah sejauh apa sih kita berjuang gitu. Kalau kamu ngerasa udah banyak pengorbanan, banyak kesabaran kamu lakukan ke dia, ya itu tandanya kamu nggak perlu lagi terlalu over gitu ke dianya, nggak perlu lagi terlalu berlebihan. Tapi kalau memang ngerasa masih kurang gitu ya, masih kurang berjuang, ya nggak apa-apa, berjuang lah gitu. Karena jodoh itu kan sebenarnya harus diperjuangin juga ya. Jodoh itu kan kayak rezeki, udah diatur sama yang maha kuasa, tapi harus diperjuangin juga. Karena kalau sekedar berharap nggak melakukan apa-apa, ya udah nggak akan ada yang terjadi perubahan gitu ya. Jadi inilah yang mendambakan kamu yang sering berhayal tentang kamu karena memilih diam. Ternyata diamnya itu malah membuat dia semakin stres kayak gitu ya. Oke, ini aku baca apa ya, angka, mungkin terkait sama dia nih atau kamu, bisa kalian atau beberapa. Ada angka 4, 31, 25, 29, 5, 15, 18, 23, 28, 8, 27, 2, 20, 14, 17, 6, 24, ada 11 ya, twin flame, mirror itu. Jadi 11 itu kayak gerbang spiritual, bisa juga 11 itu kayak mirror, cerminan ya, tapi secara natural, bukan dibuat-buat. Ada 26, 13 ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.